Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os dan saya mau minta maaf dulu. Eh Sejak pertandingan melawan Manchester United kemarin ya saya nggak upload video karena memang saya lagi sakit ya, tenggorokan saya sakit banget jadi nggak bisa ngomong. Eh Ya ini baru rada sembuh, ini pun masih rada gatal-gatal ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf dan hari ini harusnya saya ingin ada beberapa video yang saya ingin buat. Pertama adalah review pertandingan kemarin ya Manchester United. eh Lalu juga preview pertandingan untuk nanti malam, besok dini hari ya melawan Tottenham Hotspurs. Saya pilih untuk bikin video ini dulu. Kenapa? Karena seperti saya sudah bilang kemarin ya, banyak yang tanya ini update apa namanya? Update untuk transfer pemain gimana? Update untuk transfer pemain gimana? Dan ini ada update yang menurut saya cukup besar ya. Jadi ini adalah berhasilnya Arsenal untuk merekrut Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Jadi temannya eh Mikel Merino, ini partnernya Mikel Merino gitu ya. Berhasil kita dapatkan Martin Zubimendi dan ya ini kita akan bahas jadi untuk Martin Zubimendi ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, perkenalkan dulu channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita mau lihat dulu ini untuk Martin Zubimendi ya. Sebentar. Saya buka dulu. Eh, sebentar. Set, set. Oke, ya. Oke. Ini pemberitaan pertama muncul dari Daily Mail ya, dan ini adalah dari Sami Mokbel dan Ben Wilcox. Jadi sumber yang cukup terpercaya ya. Nah, ini intinya bahwa eh, kita Arsenal nih berhasil ya mendapatkan Martin Subimendi. Cuman ini tidak akan didatangkan Januari ini ya. Didatangkannya akhir musim ini, di akhir musim, karena dari Real Sociedad ini tidak ingin melepaskan Martin Zubimendi sekarang gitu ya. Jadi intinya oke, udah silakan beli, boleh untuk rekrut Martin Zubimendi, tapi adalah akhir musim gitu ya, karena Real Sociedad sendiri juga masih ya mereka punya target sendiri lah ya untuk musim ini. Jadi dari mereka untuk akhir musim, dan menurut saya juga akhir musim ini kalau untuk posisi Martin Zubimendi yaitu defensive midfield ya. Sebentar nih kita lihat ya. Ini Martin Zubimendi ini kan defensive midfield. Jadi kalau dari saya dengan posisi dia, saya rasa ini nggak apa-apa sih untuk akhir musim ya. Karena kita perlu dia memang sebenarnya akhir musim depan, dimana kita akan kehilangan Jorginho dan Thomas Partey ya, karena kontraknya sudah habis. Kita sendiri sebenarnya juga sudah mengejar Martin Zubimendi awal musim ini, dan kalau seandainya berhasil awal musim ini, saya rasa Thomas Partey harusnya sudah dijual ya. Cuman kita nggak jadi jual. Kenapa? Karena saya selalu bilang Thomas Partey ini tidak dijual awal musim ini karena memang belum dapat penggantinya yang cocok gitu kan. Jadi memang diputuskan oleh Edu dan Arteta awal musim kemarin ini, memang ya udah kita pertahankan Thomas Partey karena memang nggak ada orang yang cocok, biarin nanti nggak apa-apa lepas gratis musim depan gitu ya. Jadi ya memang musim depan ini kita mempersiapkan Thomas Partey ini untuk dilepas gratis. Walaupun musim ini permainannya bagus ya Thomas Partey, menurut saya nggak jelek gitu ya. Bisa bertahan cukup bagus tanpa ada cedera yang berarti musim ini ya Thomas Partey. Tapi saya rasa memang Arsenal ini melepaskan Thomas Partey ini karena rekor cederanya ya, terutama di musim 22-23 dan 23-24, di mana lebih dari 50% pertandingan itu Thomas Partey tidak bisa turun karena memang cedera gitu ya.
Nah, Martin Zubimendi ini menurut saya memang pengganti midfield, defensive midfield yang menurut saya cukup bagus ya. Ini saya rasa akan bersaing dengan Declan Rice untuk posisi defensive midfield ini gitu. Nah, yang menurut saya juga menjadi satu hal yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa mengalahkan Liverpool dan Manchester City ya. Ini untuk kedatangan Martin Zubimendi ini. Eh untuk Liverpool sendiri juga, kalau seandainya Martin Zubimendi memang mau mau transfer ya, saya rasa Martin Zubimendi itu awal musim ini kayaknya bakal ke Liverpool gitu kalau seandainya dia memang mau pindah. Kenapa? Karena eh yang sudah paling dekat sebenarnya ya di awal musim ini dengan Martin Zubimendi itu adalah Liverpool. Cuman akhirnya ditolak oleh Martin Zubimendinya. Bukan sama Sociedadnya ya, sama Martin Zubimendinya sendiri yang dia menolak karena sebentar mana ya? Eh ya ini ya. Kenapa dia menolak? Karena waktu, jadi sebentar mana ya? Eh tadi mana ya? Cet, 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 cet. Oh, in, nah, nah, nah. Ah, ini dia ya. Karena jadi ini pernyataan Martin Zubimendi sendiri ya. Jadi ini pernyataan Martin Zubimendi sendiri melalui El Diario Vasco. Ia mengatakan bahwa waktu itu saya sedang liburan dan pemberitaan tersebut, jadi maksudnya adalah apa ya, penawaran transfer dari Liverpool ini mengagetkan saya. Itu bukan sesuatu yang itu bukan sesuatu yang saya rencanakan waktu itu. Saya bereaksi ketika situasi muncul. Itu adalah waktu yang tidak mengenakan bagi saya. Jadi waktu yang tidak nyaman bagi saya. Tapi saya menimbang pro dan kontranya, lalu memutuskan adalah opsi yang terbaik adalah untuk tetap stay. Jadi untuk tetap tinggal di Sociedad ya. Nah ini jadi nggak berapa lama, jadi memang kita ngomong berarti ya sekitar setengah musim lah ya. Nah ini ternyata sudah setuju mau ke Arsenal, walaupun secara resminya kayaknya transfernya adalah di 2025 awal musim 25-26 ya. Jadi di awal musim depan baru transfernya difinalisasi. Ya ini pemberitaannya sekali lagi dari Daily Mail. Jadi ini mengatakan ya sudah secara apa ya? Secara virtual, secara kenyataan gitu ya, bukan secara kenyataan lah ya. Pokoknya udah hampir pasti selesai lah ya ini, dan akan ke Arsenal di awal musim depan gitu. Arsenal ingin mendatangkan dia untuk eh awal musim ini, sorry, di jendela transfer musim dingin ini, tapi ya tadi sekali lagi dari Real Sociedadnya mengatakan bahwa tidak ingin melepas di jendela transfer musim dingin ini. Ya nggak apa-apa, sekali lagi dari saya posisinya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saat ini masih ada Thomas Partey dan Jorginho, dan memang baru awal musim depan ini kita butuh ya pemain seperti Martin Zubimendi, karena memang tidak ada lagi, kita defensive midfield kita habis ya dengan hengkangnya Thomas, bukan hengkang lah, habisnya kontraknya Thomas Partey dan Jorginho gitu ya. Ya ini sih dari saya update untuk transfer kita ya, di jendela transfer kali ini. Belum ada update untuk apa ya, untuk forward ya. Ini padahal berita terbaru, sepertinya untuk Gabriel Jesus ini cederanya sampai akhir musim ya. Jadi sampai akhir musim ini Gabriel Jesus ini cedera jangka panjang ya. Jadi ini menurut saya, hmm,
masalah kita musim ini ya, masalah kita musim ini. Pemain yang step up justru yang cedera gitu kan. Saka, Gabriel Jesus, lalu si apa Nwaneri, ya ini justru pemain-pemain yang step up untuk bisa mencetak gol ini yang cedera gitu ya. Di musim-musim sebelumnya walaupun kita tidak punya pencetak gol, selalu bahwa gol ini tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena selalu ada pemain yang step up dari posisi lain gitu. Nah, musim ini problem kita adalah semua pemain kita yang step up justru yang sedang cedera, justru yang langsung mengalami cedera gitu ya. Jadi pemain yang step up ini yang kita harapkan bisa menjadi lumbung gol musim ini, justru mereka yang cedera gitu ya. Ini satu masalah yang menurut saya juga saya bingung juga gitu kan, untuk apakah memang bisa diselesaikan hanya dengan rekrutmen atau bagaimana gitu ya. Karena kalau rekrutmen kan untuk masalah penyerang ini ya, lalu setelah para pemain ini sembuh dari cedera, kita akan memakai pemain yang baru kita rekrut ini gimana. Tapi menurut saya sih dengan tidak apa ya, gagalnya pembicaraan kontrak Leandro Trossard, menurut saya sih nggak bisa lah kita ambil forward, oke lah nggak apa-apa sebelah kiri gitu ya. Ya udah Trossard nanti awal musim depan dijual gitu ya, itu sih bisa kan menurut saya, daripada kita apa ya, juga dengan Trossard ini nggak kemana-mana. eh, jadi dari saya mungkin ada baiknya Trossard dijual awal musim depan, lalu kita rekrut ya pemain baru untuk forward, terutama untuk menggantikan Trossard gitu kan ya, plus juga untuk mengurangi beban para pemain depan kita, karena sekarang pemain depan kita tinggal siapa nih? Sekarang tinggal berarti Trossard, Martinelli, Havertz, Sterling. Nah ini tinggal 4 pemain ini, dan Sterling saya rasa juga musim depan nggak akan diperpanjang sih kan kontraknya, kalau dengan melihat apa ya, melihat track record dia, permainan dia musim ini. Jadi musim depan kita kemungkinan besar akan kehilangan Sterling dan Trossard. Jadi ya menurut saya forward ini krusial, tetap kita harus beli lah ya menurut saya di jendela transfer musim ini. Tapi sekali lagi problemnya adalah untuk masalah penyerang ini kan adalah siapa yang tersedia di pasaran. Itu aja sih dari saya, ini benar-benar adalah untuk forward ini adalah siapa yang tersedia di pasaran gitu ya. Karena kita lihat Liverpool kan juga sebenarnya cari, Manchester City juga cari ya untuk forward ini ya. Jadi ini pasaran yang menurut saya, forward ini adalah pasar yang saat ini juga banyak klub-klub ingin mencari. Chelsea juga lagi cari kan, dengan mereka mau menjual Nkunku ya. Jadi saya rasa kalau ada, pasti juga udah rame lah ya dikejar pemain-pemain tersebut. Tapi saya tadi sekali lagi, saya juga kemarin ada pemberitaan tentang Osimhen. Saya juga nggak tahu lah kondisi internalnya gimana, cuman secara eksternal dari kita fans ya, kayaknya si Osimhen ini harusnya bisa gitu kan. Tapi kan apakah bisa atau tidaknya ini kan kita secara internal kita nggak tahu lah ya, kondisi di dalam yang internal kenapa nih Osimhen kok nggak ada yang ngejar gitu kan. Cuman Manchester United doang nih yang ngejar Osimhen dan nggak mau gitu kan, Osimhennya nggak mau. Tapi kenapa kok klub lain nggak ada yang mengejar Osimhen juga gitu kan? Ini menurut saya satu tanda tanya. Karena sekarang klub-klub papan atas juga lagi cari striker gitu. Jadi kenapa kok kayak Liverpool, Manchester City, lalu juga Chelsea ya, ini kok nggak ada yang ngejar eh, untuk Osimhen ini, yang menurut saya rilis clause-nya ini 120 juta, sudahlah lupakan, pasti bisa dapat jauh di bawah itu gitu ya. Ya itu sih dari saya untuk update transfer kita ya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, share dan subscribe. Sekali lagi saya mohon maaf apa ya, tidak video saya baru upload lagi kemarin ini, saya setelah pertandingan Manchester United kemarin tenggorokan saya benar-benar habis ya, kesulitan ini. Jadi
Ya baru bisa upload lagi sekarang, dan ini juga melewatkan video preview. Harusnya saya hari ini bikin preview ya, tapi saya lebih putuskan untuk bikin update transfer dulu lah ya. Ya itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah tadi ya. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita berikutnya.